Tuhan, saya kunjungi saudara dengan renungan firman Allah yang singkat. 1 Korintus 15 ayat 58, saya tidak akan bacakan. Saya mengajak saudara, wajib saudara baca ya. 1 Korintus 15, 58. Pasal 15 1 Korintus berbicara tentang kebangkitan Yesus. Kita baru saja merayakan kebangkitan Yesus. Kalau berbicara kebangkitan ada sukacita. Tetapi kita sekarang sedang berjalan di tengah-tengah situasi yang sulit akibat virus corona ini. Lalu pertanyaannya, apa makna kuasa kebangkitan ini di situasi yang sulit ini? Firman Tuhan katakan, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kata giat selalu dalam pekerjaan Tuhan itu artinya kita bersekutu dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Dan ini sangat penting. Dunia boleh mencekam, tapi hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh putus. Sebab itu ini sifatnya terus menerus. Jangan putus. Harus continue kita bangun hubungan dengan Tuhan. Itulah pekerjaan Tuhan. Dan dalam membangun hubungan dengan Tuhan, ada 3 hal yang penting saya ingatkan berulang-ulang. Yang pertama melalui doa. Jangan abaikan doa di situasi yang sulit ini, saudaraku. Kita perlu banyak berdoa supaya Tuhan hentikan wabah virus ini. Dan yang kedua, tetap setia ibadah. Setia ibadah, saudaraku, walaupun di rumah-rumah. Karena situasi yang ada, tapi di rumah ada kuasa. Jangan saudara anggap karena di rumah saudara lalai ibadah. Jangan, saudaraku. Kita harus giat membangun hubungan dengan Tuhan hari-hari ini. Dan yang ketiga, setialah baca firman Tuhan. Karena firman ini makanan rohani, menggemukkan roh kita. Bukan daging kita, roh kita dikuatkan. Oh, puji Tuhan. Sebab itu mari kita perlu semakin dekat dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan itu perlu dengan giat, dengan kokoh, dengan tidak goyang. Artinya ada tantangan dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Ada mungkin masalah yang kita hadapi, tapi tetap jangan putus hubunganmu dengan Tuhan. Kita lihat berkatnya di dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6. Saya tidak bacakan, saudara wajib membacanya. Ayat 1 sampai dengan 3. Kalau kita setia membangun hubungan dengan Tuhan di tengah situasi yang sulit. Ayat 1-3 Mazmur 126. Tuhan katakan Dia akan pulihkan hidup kita bagaikan mimpi. Tuhan akan baharui hidup kita. Tuhan akan baharui hasil usaha kita bagaikan mimpi. Oh, luar biasa. Sebab itu ayat 4 dalam Mazmur 126 berkata, kita harus tetap berseru kepada Tuhan. Jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Mungkin kita berseru dengan tangisan air mata. Kita menangis bukan karena mengeluh, bukan karena ketakutan, bukan karena sayang diri, sudah tidak ada lagi mungkin jalan-jalan keluar. Tapi kita berseru dengan air mata. Firman Tuhan katakan, kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Air mata kita, air mata yang kita curahkan kepada Tuhan. Air mata kita yang kita tumpahkan kepada Tuhan. Berbicara doa, minta permohonan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan air mata kita ditampung oleh Tuhan. Sebab itu jangan tinggalkan Tuhan. Jangan engkau lemah. Jangan engkau mengeluh. Karena pengeluhanmu, kegelisahanmu, ketakutanmu hanya akan membuat engkau jauh dari Tuhan. Kesempatan kita harus tinggal di rumah. Mari banyak kita bangun hubungan keluarga yang intim untuk berseru kepada Tuhan. Jangan Anda bosan di rumah lalu mencari jalan keluar, Anda keliling-keliling di luar. Jangan, lebih baik bersama keluarga di dalam rumah untuk kita berseru kepada Tuhan. Bangun hubungan kita terus-menerus dengan Tuhan.
Tuhan tidak tinggalkan kita. Kita berdoa. Bapakku dalam sorga, dalam nama Yesus, lawat terus jemaat-Mu, kuatkan mereka. Mungkin mereka sedang mengalami juga dalam ketakutan, kegelisahan, karena banyak hal yang mengganggu ekonomi mereka. Tapi tolong Tuhan, berkati berlipat ganda dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati mereka, beri kesehatan mereka. Yang sakit sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan kami. Engkau selamatkan negeri ini. Engkau enyahkan virus corona ini dari negeri ini. Dalam nama Yesus. Bagi Engkau tidak ada yang tidak mungkin. Kuatkan kami umat-Mu Tuhan, untuk tetap membangun hubungan yang intim dengan Engkau. Amin.